kembali lagi bersama dengan aku Margaret Jonathan, Akak Chen ya. Biasanya aku memang kalau di Rahasia Gadis terkenal dengan Chen, jadi aku memperkenalkan diri sekarang dengan Chen ya. Nah, hari ini seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang pacaran beda agama, aku mau bacain satu berita yang lagi viral nih. Dengerin ya. Viral, cowok galau pacaran beda agama dan keputusan akhirnya bikin publik emosi. Nah, di sini jadi ada curhatan cowok yang galau karena pacarannya tuh beda agama. Terus keputusan akhirnya itu malah bikin publik jadi greget dan emosi. Nah, dia tuh pacarannya antara agama Islam dengan agama Hindu gitu ya. Tapi dia sendiri sebenarnya waktu pacaran udah aware nih teman-teman kalau mereka tuh beda agama. Ya, tapi dia sendiri galau setelah menjalani hubungannya, kira-kira dilanjutin ada atau enggak ya? Menurut kalian, kalau misalnya pacaran beda agama, itu bisa nggak sih? Terus better dilanjutin atau diputusin tengah jalan aja? Coba ya sharing di kolom komentar. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak sendiri, aku bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh soal pacaran beda agama ini bersama salah satu temen aku yang juga punya pengalaman pacaran sama beda agama. Bahkan katanya sampai sekarang masih pacaran loh sama pacarnya yang beda agama. Siapa itu? Aku panggil langsung teman aku, Kak James. Hai. Hai Chen. Kak, silakan duduk. Kak James, gimana nih kabarnya sekarang ini? Sepertinya makin tampan ya nggak sih teman-teman? Iya, thank you. Yang pasti sehat ya kan. Habis itu juga sebetulnya happy banget karena bisa diundang ke sini. Iya. Oke teman-teman, seru banget nih ya ngobrol kali ini bareng sama Kak James. Dan teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh ini ya, di sini Kak James, kalau di Rahasia Gadis itu ada confession atau curhatan dari gadis-gadis yang curhat di websitenya Rahasia Gadis. Okay. Di situ salah satunya aku nemuin kalau mereka itu pacarannya beda agama. Okay. Langsung aja ya, aku minta tolong Kak James untuk bacain. Aku yang bacain ini? Yes! Oke, ya, ini kasusnya lumayan rumit ya. Aku cuma minta saran, aku pacaran sama seorang cowok yang baik, ganteng, pintar, karirnya bagus, keluarganya baik. Thank you, Mawar. Aku banget ya. Yeah. Pokoknya perfect deh, kita pacaran hampir 3 tahun dan karena usia jadi kepikiran untuk menikah. Masalahnya adalah kita beda agama. Dia minta aku untuk pindah ke agamanya untuk prosesi nikah. Setelah itu mau ibadah dengan agama awalku nggak apa-apa. Atau mungkin kayak agama KTP doang. Tapi aku nggak mau. Aku sadar itu tetap akan bermasalah di masa depan dan tetap pingin kalau punya anak bisa ibadah bareng kedua orang tuanya. Sebetulnya betul apa yang dipikirin sama Mawar. Karena kan dia nggak mau jadinya pindah agama itu hanya sekedar formalitas untuk nikah aja gitu kan. Apalagi kalau seandainya udah konteksnya itu di KTP diganti. Tapi dia ternyata kenyataannya sehari-hari ngejalanin agama yang dia sebelumnya jalanin gitu loh. Sebetulnya pertama sih, ini aku langsung kasih saran. Boleh Tapi langsung. gimana? Tanggepin buat Mawar yang ada di sana yang lagi mengalami Mawar. Kau boleh mendengar tanggapan yang sebetulnya tidak ada isinya ini ya dari saya. Intinya kan kalau kita udah bicara menuju ke proses pernikahan itu kan ada komunikasi antar lini ya. Betul. Lini keluarga dari si cewek dan juga si cowok gitu. Dan konteks yang Mawar ini lagi jalanin sebetulnya memang sering banget aku dengar gitu dari kalangan teman-teman juga gitu kan untuk mempertahankan cinta dan hubungan dan udah kepingin atau ngebet banget untuk nikah, nggak pada akhirnya opsi yang paling menolong itu ganti agama, tapi ketika udah nikah balik lagi nggak apa-apa gitu. Alangkah lebih baik itu kan sebetulnya sebelum menikah itu udah ada topik obrolan gitu loh, ya, rancang rencana dulu betul. Dengan keluarga karena takutnya nanti malah hadirnya ketidaksetujuan itu bukan dari keduanya tapi dari orang tuanya ketika mengetahui ternyata anaknya tuh kenyataannya seperti itu jadinya. Dan aku rasa juga sebetulnya sekarang ini kan udah mulai banyak orang tua yang rasional lah dengan keputusan dari si anak gitu kan. Walaupun memang terkadang kita kan balik lagi, masing-masing personal tuh beda. Betul. Ada yang orang tuanya setuju, ada yang orang tuanya itu mungkin berat gitu kan. Karena orang tua menganggap bahwa ya dari kecil gue udah ngajarin lu tuh agama ini gitu. Dan gue pengennya lu dapet yang seiman, ada yang seperti juga. Tinggal gimana dari si anak ini bisa untuk mempertanggungjawabkan pilihan sih sebetulnya. Dan ketika kita udah bertanggung jawab dengan pilihan, aku rasa sih dari orang tua juga pasti akan kasih lampu hijau begitu. Cuman kalau untuk konteks yang Mawar alami, menurutku kamu kan udah tahu nih gitu loh konsekuensinya seperti apa. Yes, betul. Kau pengen nanti ke depannya ketika udah
udah nikah, udah punya anak, pinginnya ibadah bareng-bareng, dan aku rasa juga semua orang pun juga seperti itu. Mungkin Chan pun juga sama, Iya, ya betul, kan? betul, Punya betul. pengalaman kan? Punya sih, dan mengharapkan hal yang sama seperti yang Kak James bilang, bener banget, bener. Iya, jadi lebih baik daripada berkorban di awal, lebih baik udah diomongin baik-baik sama si cowoknya gitu loh. Jangan sampai nantinya malah jadi apa ya, life after married-nya ganjel gitu kan. Aduh, aku tuh betul. pingin sebetulnya suamiku doa bareng tapi nggak bisa gitu. Karena itu juga sebetulnya hadir dari pengalaman ibu aku juga kayak gitu. Oh gitu. Iya, tapi pada akhirnya 10 tahun nih udah nikah, di tahun ke-10 baru Ngerasain itu. bapak aku ikut ke mama. Oh. Gitu. Jadi itu mungkin selama 10 tahun mama sama aku ya, terutama punya harapan seperti itu, dan pada akhirnya ya Tuhan kasih jalan waktu pas tahun ke-10 gitu. Oke. Jadi akhirnya tidak ada kebimbangan lagi untuk nanti anaknya gimana nentuinnya, untuk apa ya, karena kan aku percaya ya ngajarin agama ke anak itu adalah salah satu pondasi yang baik gitu kan buat kedepannya, Betul, agar nggak salah arah, nggak salah tafsir dari setiap apapun itu yang terjadi di dunia gitu loh. Karena kedepannya tuh kan dunia makin banyak info yang mudah terakses, dan itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin ya sekarang ini keluarga-keluarga muda itu juga jalanin gitu. Khususnya buat Mawar nih ya, Iya, mungkin kamu bisa pertimbangkan lebih lanjut, ngobrol baik-baik sama pasangan kamu nih, seperti yang udah Kak James sampein nih ya. Apakah kamu sama-sama setuju atau jangan-jangan cuma salah satu pihak yang setuju? Coba dipertimbangkan ya, jangan sampai nanti kamu jadi menyesal di kemudian hari, gitu ya Kak James ya? Karena kan penyesalan biasanya datang di awal kan. Salah! Iya. Salah! Salah. Tahu nggak sih sound yang sekarang lagi viral? Iya. Salah! Iya. Di akhir Iya, penyesalan. di akhir. Jangan sampai nanti malah sedih. Betul banget. Nah, Kak James, thank you buat tanggapannya buat Mawar. Semoga terjawab ya kegalauan kamu nih, Mawar. Aku mau nanya-nanya lebih lanjut sama Kak James. Tapi bener nih Kak James itu pernah dan sedang pacaran beda agama? Pernah dan sedang, tapi memang kondisinya kalau untuk yang aku alamin saat ini, sebelum aku kenal dengan pacar, dia memang udah sering beribadah di gereja gitu. Karena kan aku Kristen gitu kan, dan setahu aku tuh dia bukan Kristen, cuman pas aku jalan sama dia ternyata udah merasa bahwa oke, gue nyaman di sini gitu loh. Gue nyaman untuk berdoanya di gereja kayak gitu. Ya sebetulnya memudahkan ya, jadi Iya, nggak betul. ribet gitu kan nantinya, dan itu udah dikomunikasikan juga sebetulnya. Karena tadi udah nyangkut-nyangkut soal keluarga ya. Gimana sih tanggapan keluarga, entah dari pihak ceweknya Kak James ataupun Kak James gitu ya, waktu tahu ternyata kalian ini pasangan yang beda agama loh? Kayak sebetulnya saat ini tuh lagi yang benar-benar berupaya sih. Ya nggak apa ya. Ini live nih langsung nih aku ceritain juga. Karena memang kalau udah ngomongin soal rencana buat kedepannya kita udah obrolin gitu. Sama orang tuanya pun juga apa ya, masing-masing dari orang tua pun juga udah kasih lampu hijau gitu, termasuk juga orang tuaku kan gitu. Karena memang setiap anak kan pasti ada apa ya, titipan lah dari orang tua. Ya mama pinginnya kamu nanti punya pasangan yang agamanya tuh ini gitu. Karena mungkin pengalaman orang tua kan juga bisa menjadi benchmark buat anaknya. Tapi nggak tahu sih, kalau dari aku sih sebetulnya pingin buat yang yuk kita coba untuk perbaikin pelan-pelan gitu, karena kan yang namanya kita udah mau serius itu pasti ada aja gitu kan obstacle-nya. Iya. Gitu. Aku mau tahu nih Kak, sebenarnya kalau pacaran beda agama itu hambatannya apa aja? Hambatannya apa aja? Hambatannya yang pasti kalau misalkan untuk dari apa yang aku alamin atau mungkin juga apa yang aku butuhkan itu kan adalah doa nggak bisa bareng gitu. Mungkin itu jadi salah satu hal yang ya sering aku pikirin juga gitu. Karena yang tadi apa yang curhat sama kita ya Mawar, dia kan juga sedih pingin kan untuk masa depannya itu pingin doa bareng. Itu kayak apa ya, sangat mendasar sih, sangat jadi basic juga sih sebetulnya, hambatan yang mungkin sering dialami gitu kan. Termasuk juga kalau seandainya kamu salah satu orang yang sangat patuh dengan agama gitu kan, taat dengan agama, karena kamu akan merasakan ketenangan ketika kamu bisa berdoa bareng sama pasanganmu. Itu yang aku selalu percaya gitu. Terus habis itu hambatan yang lain itu adalah kadang nggak enak sama orang tua gitu. Jadi kayak masih ada rasa yang aduh nanti
jadi omongan nggak ya dari orang tua dari Betul. si cewek ini ketika lagi di rumah, kan kita nggak pernah tahu kan topik obrolan apa yang mereka obrolin gitu loh. Kalau semisal nantinya cuma buang-buang waktu, itu juga hambatan dong secara nggak langsung. Padahal yang namanya takut kan ilusi ya, kita kan nggak pernah bisa untuk kontrol rasa takut gitu. Cuman gimana kita bisa untuk sadar bahwa ya takut itu cuma ilusi, apa yang kamu jalanin itu ya udah dijalanin aja. Setuju Apa? atau enggak? Kalau pasangan beda agama itu bisa menikah, Setuju? kenapa? Karena apa ya yang jadi pedoman aku yang tadi aku sampaikan juga, bahwa ketika memang kamu percaya dengan pasanganmu dan kamu bawa dalam doa pasanganmu itu, kemudian juga ada jalan untuk kalian berdua bisa dipersatukan, plus juga mendapatkan restu dari orang tua, pasti akan jalan-jalan aja sih sebetulnya. Gitu ya, selama kalian berdua itu membawa dalam doa hubungan kalian. Oke. Gitu. Karena kan aku selalu percaya hubungan yang ditanam baik pasti akan menghasilkan hal yang baik juga. Begitu. Wow, reflektif banget nih ya teman-teman ya. Oke, kalau Kak James setelah mungkin berapa tahun Kak sama pasangannya yang beda agama ini? 4 tahun. 4 tahun loh teman-teman, itu KPR rumah udah bisa lunas tuh. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi ya? Iya. 5 tahun, iya bentar lagi. Kalau duitnya gede ya, 5 tahun selesai. Betul. Setelah sekian lama perjalanan yang sangat panjang gitu Yep. ya, menurut Kak James apa sih yang harus disiapin buat teman-teman di luar sana yang pacarannya beda agama? Apa aja? Yang harus disiapin, mental. Jangan sampai nantinya malah Mental? Salah. Iya, mental jangan sampai jadi mental gitu loh. Habis itu apa lagi ya yang perlu harus disiapin? Materi ya. Itu bener. Iya Itu kan, nggak bukan yang munafik. paling prioritas ya Kak, materi. Iya. Gak ada duit gak bisa yang lain. Iya sih, Kayak makanya. kalau mau ketemu keluarga juga kalau banyak duit, Iya, Bisa materi kan diatur. disiapin nanti buat makan bareng sama keluarga, ya kan. Kita harus memberikan apa ya pelayanan yang baik juga gitu untuk meyakinkan biar oke, anak gue percaya sama lu deh kayak gitu. Even though beda agama ya. Gitu sih. buat teman-teman yang mungkin mau berkonsultasi ya, ngomong sama orang tuanya, calon pasangannya, calon mertua, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atas nama James Purba ya, silakan. Keren banget. Jadi saat ini Kak James juga sedang berjuang sepertinya ya. Mari berikan support yang terbaik buat Kak James gitu ya. Iya sih. Ya ini tapi apa ya? Ini hal yang penting juga nih buat apa namanya pasangan, buat cewek-cewek gitu kan. Ketika kalian itu udah mau serius, baik yang udah seagama ataupun kita juga ngomongin yang di apa ya, konten kali ini kan beda agama gitu kan. Kalian perlu harus belajar gimana kita memberikan reaksi dengan apapun itu yang terjadi, reaksi yang positif, reaksi yang baik itu kan pasti akan menghadirkan hal yang baik gitu loh, termasuk juga ketika ada konflik. Ya, jadi ketika apalagi ini beda agama, itu pasti kan ada konflik, Banyak banget selisih paham dan lain selisihnya, iya. sebagainya gitu kan. Kalau bisa itu harus bisa apa ya, menahan ego masing-masing. Terus juga apa ya, ketika ada kesalahan dari ucapan mungkin itu juga harus diperhatikan betul. Dan kalau bisa ya memberikan respon yang baik gitu ketika ada salah satunya yang selisih paham terus habis itu nggak terima, jangan jadinya apa namanya merasa menang sendiri atau merasa tidak bersalah, tapi akui salah, akui apa ya, permohonan maaf tanpa ada alasan-alasan yang lain gitu. Karena kadang itu hubungan bisa hancur kan karena ego yang nggak kekontrol. Betul. Terus juga sungkan untuk minta maaf. Ini termasuk buat laki-laki nih. Dan gitu perempuan kan. juga ya, nggak cuma Perempuan laki-laki juga. tapi perempuan juga kadang Mungkin kalau ego. dari sisi perempuan kan kayak nggak merasa bersalah. Iya. Begitu pula juga kan Perempuan laki-laki. selalu benar. Yes, gitu. Ya tergantung dari gimana kita melihat konteks permasalahan itu seperti apa sih, gitu. Kita udah ngobrol panjang lebar tinggi nih ya dari tadi. Apa sih pesan yang mau Kak James sampein buat temen-temen di luar sana yang lagi pacaran beda agama? Oke, buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi ada apa ya dalam hubungan yang beda agama, yang pertama yang perlu harus kamu ketahui itu adalah kalau kita udah bicara agama kan itu sensitif gitu kan, tapi gimana caranya untuk kalian berdua yang saat ini sedang ada dalam hubungan itu harus bisa untuk memberikan toleransi yang baik, harus bisa untuk memberikan semangat yang baik juga satu dengan yang lainnya. Jangan ada paksaan untuk kamu harus ikut aku atau aku harus gimana gitu. Kamu harus benar-benar
bisa untuk saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya, apalagi kalau udah bicara untuk masa depan gitu. Jadi ketika memang masih ada waktu, berkomunikasilah dengan baik gitu kan, atur lagi rancang rencana yang benar-benar matang, dan jangan lupa juga untuk mengindahkan pesan-pesan dari orang tua, itu juga jadi salah satu hal yang penting gitu. Restu orang tua di atas segalanya kalau orang-orang Indonesia gitu ya, karena memang budaya di timur itu keluarga itu bener-bener punya nilai yang kuat dan berpengaruh banget gitu ya dalam hubungan pacaran atau bahkan ke pernikahan nantinya. Thank you banget Kak James udah sharing-sharing di hari ini, di buka-bukaan rahasia hari ini. Dan teman-teman pokoknya ikutin terus semua rangkaian dari buka-bukaan rahasia karena bakal banyak topik yang menarik. Kalau kamu mungkin ada topik yang menarik juga, boleh ya sharing di kolom komentar. Kita bahas apa nih buat episode yang berikutnya. Oke deh kalau gitu. Thank you Kak James. Thank you Chen. Thank you teman-teman, dan sampai jumpa di buka-bukaan rahasia selanjutnya. Bye-bye.